gak apa-apa, gue rapuh, gue capek, dan kita butuh pelukan dulu sebelum dipancelin. Kita butuh air mata untuk keluar sebelum tawa yang terbahak-bahak gitu. Obrolan anak ngekos, kisahnya deket banget. Halo, selamat datang kembali di podcast Ongkos ini atau di channel Rak Suara. Semoga kalian selalu bahagia. Kali ini cukup menarik ya, untuk apalagi untuk laki-laki, karena gue terpikirkan kok agak susah gitu untuk laki-laki menangis gitu. Dan gue berpikir sejenak dan mungkin karena dari kecil seorang laki-laki tuh ya dididik untuk tidak menangis gitu. Yang baru gue sadari bahwa itu mungkin didikan yang kurang tepat gitu dari leluhur kita, dari kakak ataupun orang tua, yang mana dari kecil tuh ya cowok gak boleh nangis gitu. Cowok tuh harus kuat, dan pada akhirnya air mata itu dianggap sebuah kelemahan untuk seorang cowok. Makanya agak susah gitu untuk seorang cowok buat menangis, apalagi ketika udah dewasa dan hal yang dilakukan sejak kecil itu ataupun larangan dari leluhur, dari orang tua yang mungkin lebih eh, umumnya itu terbawa sampai dewasa gitu. Bahkan ketika orang tua sudah tidak melarang untuk menangis lagi, kita tetap susah untuk bisa menangis gitu. Mungkin ini juga bisa dialami oleh cowok, cewek gitu. Tapi ini yang gue rasain gitu sebagai cowok. Itu mengapa ya agak sulit aja gitu untuk bisa menangis. Bahkan ya lebih nggak parah juga sih, malah yang harus ditangis itu bisa dibuat ketawa gitu. Ya karena mungkin dari ajaran kecil yang ya kita nggak bisa menyalahkan orang tua, karena mereka juga belajar untuk mendidik, nggak ada sekolahnya, nggak ada belajarnya. Makanya ya nggak salah juga gitu, apalagi laki-laki dibentuk untuk bisa tahan banting. Bahkan bercerita tuh juga dipupuk sejak kecil tuh nggak boleh, apa ya, nggak boleh bercerita lah gitu. Yang pada akhirnya ya ketika dewasa nangis pun susah, dan buat bercerita tuh kita gak pandai gitu. Nah, didikan kayak gitu ya mungkin yang kebawa sampai gede gitu, meskipun gak dilarang, tapi tetap jadi susah untuk kita menangis, apalagi seorang cowok ya, untuk dipupuk untuk menjadi seorang yang kuat. Apalagi cowok-cowok yang kita ketahui bahwa cowok-cowok itu gampang berteman gitu. Cowok-cowok tuh ya ngobrol sedetik 2 detik itu langsung nyambung gitu. Kita ambil contoh deh, kalau kalau kita punya pacar, si ceweknya tuh main sama teman ceweknya, kebetulan si teman cewek juga bawa laki-laki, bawa pacarnya juga, kita sebagai pasangannya itu langsung nyambung gitu dengan laki-laki yang baru kita kenal, cuman karena pacarnya kita dan pacarnya dia temenan gitu, jadi kita yang temenan juga, sesimpel itu. Jadi apalagi laki-laki yang punya lingkungan pertemanan yang bisa dibilang menjadi lebih sulit untuk sedih dengan cara menangis gitu. Malah yang didapat tuh ekspresi sedih seorang cowok ketika lingkungan temen yang kita bisa bilang goblok gitu ya, tapi dalam artian goblok yang baik gitu. Dalam artian ya teman-teman konyol yang sebenarnya baik gitu untuk kita, tapi menurut gue kalau kita ngebahas soal nangis seorang cowok ataupun cara bersedih dengan nangis cowok tuh ya susah kalau ada teman-teman yang seperti ini gitu. Absurd banget lah gitu, istilah absurd lah.
nggak kegoblok banget tapi absurd gitu. Itu akan susah gitu. Lingkungan yang memiliki pertemanan yang konyol tuh pasti lebih susah. Tambah dari kecil bukan dilarang sih ya, sedikit dilarang untuk nangis. Ketika besar lingkungan pertemanan cowok yang bisa dikatakan ada istilah cowok kalau nangis lemah, tapi itu hanya sebuah candaan aja gitu untuk sekarang seorang dewasa gitu. Kalaupun cowok benar-benar bisa nangis ya, teman-teman lingkungan yang benar-benar memerhatikannya pasti mendengarkan cerita yang kalian tangis itu apa gitu. Tapi bisa jadi lingkungan cowok tuh dengan cara membuat sedih nggak nangis tuh, itu istilahnya menahan agar nggak nangis gitu. Teman kita tahu kita sedih, cuman ya gak perlu nangis lah gitu. Kalaupun bisa ketawa ya udah buat ketawa gitu. Tapi kalaupun terus butuh nangis ya udah gitu. Kalaupun nangis ya di sana mau menangis bersama-sama juga bisa gitu. Mungkin yang tadinya harus nangis tapi dibuat sedih itu mungkin sebagai tameng pertahanan dulu gitu. Apakah masih bisa nih dibuat ketawa gitu. Kalaupun bisa ya itu bagus. Kalaupun enggak ya kita nangis bareng-bareng gitu. Kalau cowok menurut aku gitu. Ya punya teman-teman absurd yang apa ya, kalaupun ada sebuah acara misalkan kayak kalian tahu gak sih kalau pramuka itu pasti ada acara muhasabah ataupun apa ya, renungan gitu, renungan jiwa yang kita diperdengarkan bagaimana sosok ibu, sosok ayah, bagaimana perjuangan mereka gitu. Tapi di satu sisi kita mendengarkan hal itu dan menghayati, tapi teman-teman di sekeliling kita gitu malah ada yang jahil gitu, ada yang istilahnya jauh dari kata untuk menangis gitu. Ya mungkin jahil mereka juga nggak mau membuat nangis gitu. Jadi jahilnya mereka biar gak nangis juga gitu sih. Menurut aku ya absurd lah gitu. Jadi nggak sulit gitu untuk lelaki bisa nangis. Apalagi mungkin saat curhat ya, malah sedih kita lah, sedih para lelaki malah dibuat jadi punchline gitu, jadi hal yang lucu gitu. Tapi ya itulah mungkin cowok ya, karena emosional sedih tuh ya sama kategorinya, sedih ya sedih, cuman pengekspresian sedih tuh yang kebanyakan beda gitu. Ada yang menyendiri, ada yang dengan salah satunya dengan nangis, mungkin yang lebih umum kalau sedih ya nangis gitu. Padahal sedih itu ya gak perlu, bukan satu-satunya jalan keluar untuk sedih itu menangis gitu. Bahkan tertawa juga bisa jadi jalan keluar buat ngeluapin sedih gitu. Yang itu yang gue rasain sekarang gitu. Jadi ya, tapi bukan mereka gak peduli gitu ketika kita cerita sedih malah dibuat lelucon gitu. Tapi mereka mungkin ya, salah satunya ya gak tahu cara nanggepin dengan empati gitu. Apalagi lelaki yang dari kecil dipupuk untuk kuat, mereka pasti belum ada pemahaman empati yang baik gitu, atau empati yang tepat untuk kesedihan itu gimana gitu. Makanya hal utama yang spontan mungkin dari laki-laki ya malah membuli, malah dibuat lelucon gitu. Tapi ya itu bisa menghilangkan sedih, dan sama halnya dengan menangis karena sedih, leganya tuh sama gitu. Dan malah lebih gimana ya, lebih enak kalau cowok dibuat lelucon gitu sih. Ya meskipun ada sebagian part yang kalau sedih ya ayo sedih gitu, tapi jarang banget gitu. Kebanyakan malah diketawain gitu. Kalaupun harus dibuat sedih tuh ujung-ujungnya dibuat punchline juga sih, dibuat lucu-lucu juga, bener gak sih? Pada akhirnya ya hanya sebatas bahan lucuan gitu. Kayak ditolak cewek ya mungkin awal cerita gak ketawa gitu ya, berduka dengan seperlunya, tapi satu hari kemudian
itu pasti jadi lelucon sih kebanyakan. Gitu sih. Jadi cukup gimana ya, susah banget gitu untuk seorang cowok yang dulunya dipaksa untuk kuat ya, meskipun itu didikan yang kurang baik gitu menurut gue, karena kita juga lelaki manusia, ada kelemahannya, nggak harus kuat juga. Dan ketika dewasa, ketika udah gak dilarang untuk menangis ataupun sedih dengan cara menangis, tidak dilarang lagi orang tua, tapi lingkungan kita yang tidak mendukung dengan teman-teman yang cukup konyol gitu. Jadi mereka ini bukan cuma gak serius gitu, tapi juga kayak punya misi pribadi buat ngubah sebuah kesedihan jadi tontonan stand up gitu. Contohnya deh, biar kebayang betapa niatnya mereka dalam menggagalkan gue nangis gitu. Salah satunya ya, misalkan curhat gagal cinta, dijawab tuh kayak, ya mungkin malah jadi lelucon gitu. Lo mah cinta monyet gitu. Lo mah cinta ke orang yang seperti itu gitu. Dia gak pantas dapetin lo gitu. Lo terlalu batu buat berlian. Itu kayak sadis ya, tapi ya gimana ya, istilahnya ya itu cara kita bersedih gitu, spontannya kita gitu. Apalagi misalkan contoh lain, lagi sedih soal keluarga, malah dikasih yang mungkin harusnya menyakitkan, tapi dibuat meme seperti yang intinya dibuat lucu aja gitu. Kayak maaf nih dalam tanda kutip ya, orang tuanya cerai nih, malah dibuat jokes, mie ayam aja komplit, masa kamu orang tua gak komplit gitu. Itu tuh kayak sadis banget, cuman ya itu mungkin cara kita menanggapi kesedihan dan terapi juga ya menurut kita. Jadi untuk nangis tuh kayaknya gak mungkin dah gitu. Ya meskipun ada part-part yang menurut gue langka banget untuk seorang laki nangis, apalagi di hadapan banyak orang gitu ya, tapi gak tahu kalau sendiri sih. Gimana kalian udah ngalamin sih, apalagi circle cowok gitu yang keabsurdannya udah gak bisa ketolong gitu, udah gak ada obat lah intinya. Tapi lucunya dibalik semua kelakuan orang mereka tuh norak dan juga absurd dan juga tengil mungkin ya, ada sisi yang justru bikin gue sangat-sangat bersyukur bahwa kesedihan ini ternyata nggak nangis juga gak apa-apa gitu. Yang gue rasain nggak nangis juga lega gitu, meskipun kalau dalam koreksi ya kalau salah, menangis tuh bagus gitu buat mata, kayak dicuci gitu. Tapi ya kalau menangis untuk kesedihan yang kita alami dengan ketawa lebih enak ya, mungkin gue bersyukur banget gitu. Bahkan ketawa yang sampai nangis bisa kan gitu, mengeluarkan air mata juga membersihkan mata gitu kalau istilah dari ilmiah. Di titik paling bawah pun mereka tetap ada gitu, dengan kelucuan yang kalau kita sadari bahwa kayak gak tepat gitu waktunya sedih malah ketawa. Tapi ya balik lagi, itu cara kita untuk mengkonter kesedihan mungkin ya. Ya walaupun kadang kehadirannya tuh ya kalah absurdnya, gak main-main gitu. Ada yang temen seperti ini seperti itu, pokoknya random banget lah gitu. Makanya cukup sulit lah. Dan walaupun respon mereka kadang ya nggak nyambung gitu, tapi ya mereka tetap ada. Tawa yang mereka hadirkan bukan buat ngeledek, meskipun awalnya kayak ngeledek gitu ya, tapi kalaupun kita udah damai, itu bakal jadi bahan tawaan sih. Tapi ya buat nolong lu keluar dari kesedihan tuh lambat laun itu pasti terjadi dengan hal-hal seperti ini. Yang awalnya ledekan lo diledek malah sakit hati, 2 hari masih sakit hati, 3 hari tuh udah ikutan ketawa gitu, padahal lo yang diledek gitu. Itu sih kalau lo sadar
mereka mungkin itu juga baru gue sadar sih alasan gue kuat saat ini. Bahkan gue bisa dibilang tipe yang gak pandai bercerita, tapi sampai saat ini gue cukup, menurut gue pribadi alhamdulillah gue kuat gitu, karena ya dikelilingi orang-orang yang gue katakan tolol lah pokoknya. Tolol yang, tapi ya tolol yang baik sih, tolol yang menyelamatkan aku dari kesepian, menyelamatkan dari hal-hal yang harusnya menangis bisa jadi ketawa gitu. Tapi ya gak bohong juga ya, kalau terus-terusan begini ada efek sampingnya sih. Kita jadi kayak kehilangan hak buat menangis gitu, ataupun sedih yang benar-benar harus kita tanggapi dengan kesedihan. Karena mungkin kalau pertama kali kita menanggapi kesedihan dengan ketawa tuh ya mungkin itu hanya sebatas kita menahan kesedihan itu gitu. Semua kesedihan yang kita ketawain mungkin juga kalau pertama kali, dan bahkan gak pertama kali juga kalau udah sering, tapi ada titik dimana kita capek ngetawain kesedihan kita gitu. Dan tetap jalan keluar yang mengemblongkan kesedihan pasti ada satu hal dua hal, harus tetap dengan menangis gitu. Gue percaya itu sih. Tapi ya semoga yang lelaki yang udah benar-benar bisa ngeluapin kesedihannya dengan ketawa ya udah cukup diketawin aja gitu. Kalaupun harus menangis ya 1 hari 2 hari boleh lah gitu, output kesedihan lo dengan menangis. Tapi ya dengan ketawa lebih enak lo gitu. Dengan ketawa ya lo bakal dibilang aneh, tapi hidup lo menyenangkan sih menurut gue. Dan itu mungkin bisa dibilang salah satu dampak negatif, karena yang emosi kesedihannya pada umumnya tetap harus outputnya mungkin bagusnya itu ya kalau sedih ya dengan menangisi, dengan meluapkan dengan nangis. Tapi karena kita merespon dengan ketawa itu, kalau enggak benar-benar meluapkan kesedihan lo dengan tawa itu, malah kebalikannya gitu. Dengan ketawa lo nggak ngeluapin tapi malah memendam. Itu sih yang bahaya gitu. Itu yang bahaya. Kayak tadi misalkan kesedihan kita tuh dibuat lucu dan kita ketawa, tapi kita itu bukan meluapkan dengan ketawa itu, tapi terpendam gitu. Kok teman malah dijono lucon sih, dibuat lucon sih, tapi ya kita tetap tersenyum di hadapan mereka, tapi di dalam hati masih sakit gitu. Dan itu yang bahaya, yang buat itu yang disebut terpendam sih menurut gue, malah emosi yang dipendam karena kebiasaan dibercandain mungkin yang belum terbiasa, akhirnya lo jadi gak nyaman menunjukkan kesedihan gitu. Gak benar-benar ketawa itu meluapkan kesedihan gitu, tapi menutup kesedihan itu sih mungkin. Kalau yang kita bicarain tadi tuh ya ketawa tuh ya meluapkan kesedihan, tapi dampak negatifnya kalaupun belum bisa sebagai meluapkan malah memendamkan gitu. Itu sih yang bahaya, negatifnya seperti itu. Kadang kita jadi bingung gitu, apakah sedih gue paling kalaupun ditanggapi dengan ketawa gitu. Malah kalau masih ada pertanyaan itu ya kalian harus, mungkin alternatif sedih kalian ya tetap harus nangis ataupun enggak ketawa dulu lah gitu. Menghadapi kesedihan kalian tetap harus cari tempat yang lo bisa menangis. Ya mungkin menjauhkan dulu dari teman-teman yang kita sebut tadi tolol tuh ya gak apa-apa juga, ketimbang lo dengan ketawa tuh bukan meluapkan tapi malah memendam gitu. Ya udah jauhi dulu gitu teman-teman yang seperti itu, karena itu ya dampak negatif salah satunya. Ya kalaupun lo bertahan dengan teman-teman kita merasa kita meluapkan dengan ketawa padahal kita hanya memendam dengan ketawa itu, akibatnya ya mungkin gue juga ngerasa gak bisa nangis gitu, akibatnya susah membuka diri secara emosional bahkan gitu. Tapi
gue dulu tuh yang seperti itu gitu. Kenapa sih hal sedih gue harus kalian ketawain gitu? Itu gue yang dulu, dan sekarang gue udah terbiasa. Kalaupun gue udah siap cerita dengan masalah gue, itu pasti gue respon dengan ketawa. Udah siap dengan diketawain gitu. Udah siap dengan masalah gue yang ini sedih, sedih gue dengan hal umum gitu, sedihnya dengan menangis itu gue udah cukup nih, ceritain lah, dan pasti tanggapan teman-teman dengan ketawa gitu, udah siap. Tapi buat kalian yang balik lagi dengan ketawa malah memendam bukan meluapkan, dia lo jauhin dulu deh gitu, ataupun berdamai dulu deh dengan menangis di kamar sendiri pun so gak apa-apa gitu, daripada ya mungkin negatif ke diri sendiri yang tadi seperti gue yang dulu gitu. Makanya penting banget buat nemuin keseimbangan. Kalian boleh banget banyak temen yang absurd, temen yang tolol. Gue bilangnya tolol sih karena ya gue juga ikutan tolol sih. Makanya ya penting banget buat nemuin keseimbangan, karena boleh banget kalian punya teman yang gue bilang tadi yang absurd dan random banget, tapi kalau lo belum bisa meluapkan sedih dengan ketawa, ya lo harus punya ruang buat nangis sih, entah itu dengan teman ataupun bahkan orang tua, mungkin yang dekat dengan orang tuanya. Dan yang lebih penting, kalian sendiri juga harus ngizinin diri buat rapuh dulu sih. Gue juga dulu sebelum ngetawain masalah gue sendiri, ya gue ada masa dimana gue rapuh loh gitu. Ya meskipun nggak gue ceritain ke teman-teman gitu, ke teman-teman yang bukan menerima masalah dengan ketawa aja yang disebut tadi, tapi teman-teman yang siap menerima kesedihan, bener-bener kesedihan dengan nangis tuh gue gak cerita. Tapi gue ada masa dimana mengizinkan diri untuk gak apa-apa, gue rapuh, gue capek, dan gue rasain sendiri bagaimana sedih dengan output yang bener-bener sedih, menangis. Jadi ya so gak apa-apa juga gitu buat nangis sendiri di kamar ataupun sambil dengar podcast ini juga mungkin ya, karena laki-laki juga manusia gitu, boleh rapuh. Dan bahkan ada istilah kalau suami sedang dengan istri gak ada siapa tuh jadi kayak anak gitu. Tapi berbeda kalau di hadapan orang lain itu kayak penjaga istrinya gitu, ada istilah seperti itu. Jadi ya mungkin jadi kriteria gue untuk mencari pasangan juga ya, mencari pasangan dimana salah satunya bisa menjadi tempat gue rapuh gitu. Jadi cari tempat untuk lo rapuh, untuk lo merasakan sedih dulu sebelum bisa menertawakan masalah ataupun kesedihan kalian gitu. Keseimbangan yang bisa nanti kita butuh tawa nih untuk mendapat kesedihan ini, ataupun kita butuh ruang nangis nih untuk menghadapi kesedihan ini. Ya teman absurd, teman random itu ya berkah gitu, tapi coba juga butuh tempat yang aman buat rapuh, buat nangis, buat merilis kesedihan kita dengan cara selain untuk ketawa gitu. Bukan harus serius terus, tapi juga jangan bercanda terus gitu. Ada waktunya jadi pelukan, bukan punchline gitu. Gitu mungkin apa ya, simpelnya kalian butuh pelukan atau punchline dulu nih untuk kesedihan kalian gitu. Kalaupun butuh pelukan, ya teman absurd lo harus jauhin dulu lah gitu. Bukan apa-apa, bukan untuk menjauhi, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri gitu. Kalaupun itu butuh pelukan untuk kesedihan kalian, tapi kalaupun butuh punchline dari masalah kalian, ya teman-teman absurd itu ya jadi tempat gitu. Cukup panjang ongkos kali ini karena bener-bener gue rasain gitu susahnya untuk menangis. Dan pada akhirnya
gue juga sadar bahwa tawa dan air mata itu dua hal yang bisa jalan bareng sih menurut gue. Tapi ya dengan sangat tolong banget, jangan kalian terus-terusan ganti tangisan dengan jokes. Kadang kita cuma butuh didengerin, bukan diketawain juga. Kadang kita belum siap juga untuk diketawain, tapi butuh didengerin dulu. Dan yang gue tadi bilang, kita butuh pelukan dulu sebelum dipunchline. Kita butuh air mata untuk keluar sebelum tawa yang terbahak-bahak gitu. Kalaupun udah ada di fase ada masalah lu bisa ketawa, ya langsung aja ketawa gitu. Tapi kalaupun dengan ketawa malah kalian menutupi luka yang sebenarnya, ya mending jangan merilis kesedihan dengan ketawa gitu. Kadang juga kata orang si cewek tuh ya gak butuh solusi gitu, cewek kalau curhat. Tapi cowok pun sebenarnya sama gitu, apalagi cowok yang bisa memikirkan dirinya sendiri, solusi jalan keluarnya sendiri. Itu cowok juga perlu didengar aja gitu. Gak perlu gak perlu ada solusi, ataupun bahkan yang belum siap diketawain langsung diketawain gitu. Tawa mungkin bisa jadi bentuk support ya, ataupun bahasa kesedihan dari laki-laki. Tapi mungkin buat orang-orang yang belum siap mendapatkan empati dalam bentuk ketawa, menurut gue ya jangan dulu lah gitu. Karena mungkin kalaupun teman sekeliling kita yang gak bisa melihat kita butuh pelukan atau butuh punchline tadi, ataupun butuh ketawa atau butuh menangis, ya kita yang harus bisa mengatur hal itu gitu. Karena kita yang bisa mengendalikan semua gitu, cuma diri kita, gak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar kendali ya, kayak teman-teman kita gitu. Mana nih teman yang cocok buat gue nangis, mana sih buat temen yang cocok buat kita ketawa-ketawa dengan masalah masing-masing gitu. Nangis itu ya manusiawi, bahkan laki-laki juga boleh banget untuk nangis, meskipun susah gitu ya, karena apalagi latar belakang yang tadi kita sebut. Tapi semungkin buat kalian yang udah dewasa dan gak dilarang buat nangis, belajar nangis tuh hal yang baik sih menurut gue. Karena stres itu, atau bukan stres sih, cara menghadapi kesedihan yang gratis dan enak gitu, bahkan untuk laki-laki gitu. Kalau ya buat cewek yang mungkin latar belakangnya sama dengan yang tadi disebut, juga bisa jadi sulit untuk menangis. Dan gue menekankan bahwa nangis itu bukan kelemahan, nangis itu bukan anak kecil yang lemah. Karena kita mikirnya dulu yang nangis itu yang lemah gitu ketika kecil, tapi ketika dewasa kita menyadari bahwa justru yang kuat gitu, yang bisa menangis gitu. Gimana? Cukup panjang teman untuk ini. Semoga kalian bisa tetap bahagia apapun kondisinya, bisa membawa positif dalam hal apapun. Karena gue yakin masalah sebesar apapun, dengan kita menghadapinya dengan baik, meskipun kita tidak tahu mana yang baik itu, menghadapi yang baik itu gimana gitu, tapi semoga selalu bahagia. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan semoga selalu bahagia.